Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Bapak Guru hebat berada. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran tentang pendidikan Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Dari kalangan masyarakat biasa, diajarkan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung dasar dengan tujuan untuk membantu perdagangan para pemilik kongsi atau pedagang Hindia Belanda. Dan hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam konteks pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, dan memberi contoh, membangun semangat dan motivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa kegiatan belajar akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampai ilmu pengetahuan. Saya yakini kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara mengurangi jam istirahat mereka. Kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan murid lebih banyak mengerjakan tugas selesai mereka menerima materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Saya merasa tercengang dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana selama ini saya telah membunuh karakter mereka sebagai anak, memaksa kehendak saya sebagai orang yang lebih tahu segalanya dibandingkan mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan dan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai among yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir, hanya saja masih seperti garis samar. Tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut.
garis atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik, maka dituntun menjadi baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai among yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti, agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti peserta didik, sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman, bahwasanya setiap anak mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tentunya karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Apa yang Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang akan saya rubah untuk mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah: saya akan memberi berbagai hak mereka sebagai anak yang merdeka, sebagai insan yang memiliki kebebasan untuk menentukan mana yang mereka sukai, minati, dan mana yang tidak layak diberikan sebagai sebuah bentuk paksaan. Saya akan memberikan tuntunan kepada setiap individu dari anak-anak didik saya untuk mereka mengekspresikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka miliki untuk saya asah, saya tuntun, dan saya ayomi. Saya akan membiarkan mereka memilih cara belajarnya sendiri. Akan memberi kebebasan pada anak-anak untuk memilih kegiatan dan belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Saya tidak akan memaksa anak untuk mengerjakan sesuatu kegiatan sampai selesai dan baru bisa menilainya, karena kemampuan anak hanya bisa dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif, dengan membangun semangat dan memberikan kalimat-kalimat pemantik, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada anak. Perkataan-perkataan yang saya berikan pada anak lebih banyak membangun semangat dan tidak mendoktrin untuk menghukumi anak. Selain itu, saya juga tidak memaksa anak untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih. Akan tetapi, saya lebih membangun tanggung jawab pada anak-anak untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kewajibannya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam main. Selain itu juga, terkadang kami melakukan kegiatan pembelajaran di lingkungan luar kelas dengan belajar di alam terbuka secara terstruktur. Tentu selain menghilangkan rasa jenuh, juga untuk memberikan pengalaman yang nyata tentang alam dan lingkungan sekitar mereka. Belajar memahami apa yang ada di lingkungan mereka. Belajar berinteraksi dengan lingkungan untuk menumbuhkan rasa cinta dan mengenal kearifan lokal di lingkungannya agar mereka merasa bangga dan mau untuk melestarikan baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Baik, demikian Bapak Ibu guru hebat apa yang sudah saya sampaikan berkaitan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.